kalau wisata ini anteng-anteng baik, lebih baik ke kota. Jadi kalau wisata ke desa-desa itu memang orang memerlukan tantangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ruang Informasi, kembali lagi bersama saya Rima di ruang podcast Informasi Kabupaten Sarolangun, di mana hari ini kita akan membahas tentang pariwisata maju, ya tentunya ekonomi akan maju juga ya. Nah, kita kedatangan narasumber dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sarolangun, Bapak Suryadi SPT, dan Pak Kades dari Bukit Berantai, Bapak Afrizal SPD. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Sebenarnya udah siang ya Pak ya kita. Pagi menjelang siang. Gimana Pak kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik, sangat sehat sekali. Mudah-mudahan semua kita berada dalam keadaan sehat walafiat, barokah umur dan senantiasa berikan kesuksesan dalam setiap kesempatan. Amin. Gimana nih Pak Kades perjalanan dari Bukit Berantai langsung ke Sarolangun? Alhamdulillah dengan tekad yang kuat, saya dari Bukit Berantai menuju Kabupaten Sarolangun, walaupun menempuh jarak begitu jauh, menempuh medan yang terjal, ada sebagian jalan sudah bagus dibangun oleh Bapak Gubernur Jambi, ada sebagian yang belum. Alhamdulillah saya diberi kesehatan sehingga saya bisa memenuhi undangan hadir pada hari ini. 6 jam perjalanan kurang lebih. Tapi aman-aman ya Pak ya? Alhamdulillah aman. Udah sarapan Pak? Alhamdulillah sudah. Oke, itu yang penting. Oke, kita mungkin akan berbincang dengan santai agar tidak terjadinya obrolan yang sangat tegang ya Pak ya. Nah, oke, kita lanjut ya Pak. Mungkin sebelum kita masuk ke tema yang lebih dalam lagi nih, yang kita tahu nih ya Pak, Sarolangun punya banyak potensi wisata. Kalau melihat kondisi saat ini, bagaimana perkembangan pariwisata Sarolangun Pak Kadis? Baik, selamat pagi menjelang siang sahabat informasi ya. Iya, Sahabat informasi Kominfo seluruhnya bersama saya Suryadi Kadis Pariwisata. Biasanya dua sisi nih yang saya bawa. Selain Kadis, saya juga tetap menjadi pemandu wisata aktif. Iya. Alhamdulillah hari ini kita dapat diberikan kesempatan untuk bertemu. Jadi untuk saat ini pariwisata Kabupaten Sarolangun sudah mulai berkembang dengan baik. Ada 3 wilayah yang kita kembangkan secara bersama. Pertama Batangasai dengan khas perbukitan, air terjun. Kemudian ada di Air Hitam, Iya. itu lebih kepada budaya, Taman Nasional Bukit 12 dan keunikan suku anak dalamnya. Kemudian di Kecamatan Limun, tepatnya di Marga Bukit Bulan, itu adalah destinasi wisata goa-goa. Kita memiliki 450 mulut goa yang panjangnya lebih dari 100 meter atau 100 meter ke atas. Jadi orang Marga Bukit Bulan kalau menyebut goa itu panjangnya 100 meter. Kalau ketemu yang 30, 40 atau di bawah 100 meter mereka lebih suka menyebutnya sarang burung. Jadi kalau dihitung dengan yang 80-an, 100 meter ke bawah, kita punya hampir 1000 goa. 1000 goa. 1000 Itu goa. terletak di Bukit Bulan ya, Pak? Di Bukit Bulan, mulai dari Desa Maribung, Nampal Melintang, Mersip dan segala macam. Jadi kalau kita menyebutnya negeri 1000 goa, tentunya tidak menjadi masalah. Tapi hari ini kita fokus agar wisata itu menjadi brand atau ikon Kabupaten Sarolangun. Kita memang fokus ke Batangasai. Insyaallah beberapa destinasi yang sudah ada, sudah maju dan berkembang. Ada Pondok Bulu Bukit Rayo, ada Telur Membung, ada Puncak Tempurung, kemudian wisata yang baru-baru ini berdiri yaitu Taman Raja Batu, kemudian di Marga Batin Pengambang juga di Desa Pak Kades ini kita punya air terjun atau kami orang pariwisata menyebutnya surga tersembunyi, hidden paradise, itu Telun 7.
Eselon 7 Eselon 7. yang masuk Yang hari di ini masuk ke dalam nominasi 10 besar Anugerah Pesona Indonesia kategori Hayden Farades ini. Saudara, banyak lagi di Desa Sungai Kerada, ada Danau Kaco, ada Garam Minum, dan hampir semua di Marga Batin Pemampang itu memiliki potensi yang luar biasa. Dan itu sudah kita kembangkan, tapi persoalan hari ini adalah banyak wisata-wisata tersebut terganggu karena adanya aktivitas penambangan emas tanpa izin salah satunya. Iya. Jadi kiat kita dalam mengembangkan pariwisata Sarolangun dalam promosinya kita menyebutnya Waso Luwu Sepuh ini mainstream tourism, wisata minat khusus. Karena kalau orang yang tidak berminat tidak akan sampai gitu. Iya, Karena masih adanya wisata-wisata gitu yang memang jauh. Tetapi kalaulah sampai situ kata Bang Jatni itu hegen nah Bali. Nah, gitu. hilang Iya. penat dan stres ya Pak ya kalau udah sampai tempat wisata tersebut. Nah, yang di Danau Kaca tadi di mana itu Pak tempatnya? Jadi Danau Kaco itu sebuah wisata danau yang terletak di Desa Sungai Kerada. Bahkan di situ juga termasuk satu desa yang paling komplit. Ada danau, ada air garam yang terletak di kawasan perbukitan. Orang lebih sering menyebutnya garam minum. Nah, garam minum ini menurut peneliti dari Jepang yang pernah ke sana, kadar kualitas garamnya sama dengan garam Himalaya. Gitu. Nah, itu pariwisata udah mulai bisa berguyur untuk bisa mengakses jalan ke Danau Kaca atau Insya Allah kalau akses jalannya sudah tembus semua, berbagi, karena jalan yang utamanya adalah jalan provinsi ya. Jalan Iya. provinsi pernah dibangun lewat karya bakti TMMD. Nah, jalan dari jalan utama itu dibantu oleh pemerintahan desa dengan menggunakan dana DD. Hampir semua wisata itu sudah bisa dikendarai dengan kendaraan memang kendaraan roda. Oke. Berarti beroda 4 belum bisa ya, Pak? Roda 4 bisa sampai ke pinggir jalan, tapi untuk menuju lokasi dari bibir jalan Iya. utama provinsi ini sampai ke Danau Kaco itu kurang lebih sekitar 3,5 sampai 4 kilo lah. Pakai roda 2 ya, Roda Pak, 2, ya? ditambah lagi roda 2-nya yang nggak pakai roda jalan kaki gitu kan. Betul itu. Nah, ini kan jarak tempuhnya jauh ya, Pak. Berarti di sana pastinya ada kayak bakalan ada pariwisata dari kota Jambi atau dari luar kota ya, Pak. Itu mungkin ada tempat untuk penginapan atau gimana? Ya, kita sudah kembangkan homestay. Ya. Karena homestay ini kan lebih ringan biayanya, tidak ribet, memanfaatkan rumah-rumah panggung yang ada di Batang Asai, di mana kamar yang kosong atau kamar yang ditinggalkan, kan banyak penghuninya udah sampai ke Sarolangun. Nah, itu kita bangkitkan sehingga orang bermalam tidak punya keraguan lagi. Iya, takut nggak ada tempat tinggal Iya. ya, Pak, ya? Jadi kalau itu banyak pilihan wisatawan kalau berkunjung itu, tapi rata-rata memang jarang yang mau nginap di rumah. Mereka kan ini kan wisata alam ya, mereka lebih banyak melakukan camping, di bermalam dengan alam itu. Sama yang di dekat Bukit Tempurung ya, Pak, ya? Ya, kalau di Tempurung sudah banyak. Sekarang fasilitas di Tempurung selain tenda sudah ada villa, kemudian kalau yang takut dingin boleh bermalam di bawah, nanti menjelang subuh baru naik ke atas. Oke. Nah, ini Pak Kades, sebelum kita bahas nih wisata, boleh cerita sedikit nggak bagaimana perkembangan desa Bukit Berantai? Bukit Berantai untuk saat ini alhamdulillah berkembang dari yang tidak ada menjadi ada, yang sebelumnya jalan kalau boleh dikatakan untuk hari ini masih menggunakan kendaraan roda 2. Untuk potensi yang ada di wilayah Desa Bukit Berantai sangat menjanjikan, baik dari bidang wisatanya maupun di bidang perkebunan dan pertanian. Tinggal lagi SDM manusianya yang belum sampai ke tujuan. Apa itu yang belum sampai tujuan, Pak? Gini, saya kata tadi SDM-nya.
Karena pola pikir warga ini belum sampai ke tujuan, karena masih pakai pola pikir lama. Jadi untuk hari ini, kalau secara fiskal, secara keuangan, otomatis warga desa setempat itu tidak memenuhi kategori tersebut. Jadi dalam hal ini butuh bantuan baik dari donaturnya maupun dari pemerintah. Kalau saya katakan dari donatur, contohnya ada tengkulak, ada penyokong, itu yang memperkuat ekonomi di desa Betul, untuk betul. bisa mengembangkan apa yang dia inginkan. Contohnya, saya mengembangkan kebun kopi, Iya, Pak. sementara saya tidak punya modal. Oke. Tentu ada sanak keluarga, ada masyarakat desa atau warga Batin Tambang tinggal di luar yang punya modal lebih. Itu mungkin bisa membantu warga-warga yang ada tinggal di desa, membantu anggaran dengan konsekuensi, dengan perjanjian. Apabila itu sudah berhasil, boleh dikatakan panen, nanti barang tersebut ditampung oleh yang penyokong modal. Jadi dapat kami tambahkan, Iya, Pak. Berantai ini adalah desa pemekaran, Iya. hasil dari pemekaran desa Simpang Darso pada tahun 2008-2009 dengan kades pertamanya pada itu Pak Sarwin. Jadi di Bukit Berantai ini punya potensi pertanian, punya potensi perkebunan, dan juga punya potensi wisata. Potensi wisatanya terdiri dari rata-rata wisata air. Jadi Iya. ada Telun 7, ada Telun 2 Bandung, yang alhamdulillah kalau untuk promosinya sudah kami lakukan semua. Tinggal lagi memang di sektor pariwisata ini kita agak berjalan lambat ya. Kenapa? Iya. Pertama, masyarakat ini kan serba ingin instan. Iya, Hari Pak. ini bekerja, hari ini dapat. Oh, Nah, di wisata kan tidak bisa seperti itu. Harus step by step dalam hal melangkahnya. iya. Jadi di tempat Pak Kades itu banyak ada potensi perkebunan kopi, kemudian surian, Iya. dan pemerintah sudah banyak membantu baik itu lewat KPHP, kehutanan, ada penanaman pohon surian, kopi dan segala macamnya. Kalau dulu memang aksesnya agak terkendala. Alhamdulillah berkat bantuan Pak Jurmin melalui APBD tahun 2026 ini akan dibuka akses kendaraan roda 4 dari Desa Muara Duo sampai ke Desa Pak Kadesdi melalui program Karya Bakti TNI. Kemarin sudah pengukuran jalan, Pak Bupati sudah sampai ke situ juga. Dan insya Allah kalau akses jalan ini nanti sudah roda 4, kami sangat optimis sekali bahwa semua sisi ekonomi itu dapat tergali dengan baik. Kenapa? Setelah masuk mobil, pasti orang ingin berwisata. Setelah masuk mobil, produk kopi kapan saja bisa dibeli. Iya. Nah, terkait pernyataan Pak Kades tadi, pemikiran masyarakat ini kan lebih banyak pemikiran istana. Inilah yang kita Iya. lupa. Makanya yang terberat di pariwisata ini bukan membangun fisik, Iya. tapi adalah membangun manusianya. Bagaimana meyakinkan bahwa orang bisa hidup dengan sektor pariwisata. Iya, Itulah betul. kira-kira tambahan. Nah, ini tadi sebelum kita berbincang kita udah dapat Bapak tadi menjelaskan ada kita masuk nominasi Anugerah Pesona Indonesia Iya. 2026 ya, Pak. Bisa diceritakan nggak, Pak, bagaimana awal mula Kabupaten Sarolangun bisa masuk nominasi tersebut? Jadi gini, kalau terkait Anugerah Pesona Indonesia, kita hampir setiap tahun ikut kecuali pada saat pandemi kemarin. Kita mulai itu di tahun 2019, pada saat itu kadisnya Pak Idrus, kita dapat peringkat ketiga, yaitu kategori cenderamata beli sumpah. Kemudian di 2020 kita dapat peringkat kedua kategori dataran tinggi, itu tempurung. Nah, kemudian kita dapat lagi kategori wisata air, yaitu Tanjung Menanti di Sungai Keradak, kita dapat peringkat 3. Nah, kemudian zaman Pak Kasyadi kita dapat Iya. peringkat 3. Alhamdulillah di tahun 2025 kemarin kita peringkat 1 kategori yang sama dataran tinggi, tapi diraih oleh
Desa Muara Cuban kategorinya Pondok Bulung Bukit Rayo. Kategorinya itu tadi persyaratan tadi. Nah, kemudian kami berpikir nih untuk 2026 nih apa? Iya. Nah, kita cari yang unik. Kita Apa cari itu, yang Pak? unik. Nah, ketemulah Hidden Paradise-nya di Desa Bukit Berantai ini. Kita komunikasi, kemudian kita lengkapi data pendukung dan segala macamnya. Alhamdulillah masuk ke nominasi 10 besar se-Indonesia dan hari ini mulai 1 Mei kemarin bertarung dengan 10 wisata terbaik yang ada di Indonesia. Alhamdulillah untuk saat ini berkat dukungan masyarakat semuanya masih bertahan di posisi 1 karena nanti PUT dapat SMS, lewat KRIS dan segala macamnya itu akan ditutup pada tanggal 30 September. September tahun ini? Iya. Semoga aja nanti Iya, semoga jadi juara 1 menjadi yang Iya, terbaik. betul Karena kalau betul. sudah jadi yang terbaik, insyaallah promosinya akan dilakukan sendiri oleh akun Ayo Jalan-Jalan. Jadi Akun memang Ayo Jalan-Jalan ya, Pak, ya ya? di bawah koordinasi naungan Kementerian Pariwisata. Oke. Nah, ini balik lagi nih Pak Kades. Mungkin di Bukit Berantai ini punya banyak potensi alam budaya dan yang menarik ya, Pak, ya. Menurut Pak Kades apa kekuatan terbesar di desa tersebut? Kekuatan terbesar adalah yang pertama yaitu kearifan lokal. Iya. Yang kedua didukung oleh infrastruktur. Itu yang kekuatan terbesar untuk wisata. Tamal gitu. Gotong royong masyarakat yang nggak pernah pudar sampai Iya. itu kan itu Orang kekuatan baik, terbesar. kegotong royongan masyarakat sampai hari ini masih utuh. Tidak semua lupa kan. Contoh kemarin buat jembatan sementara. Iya. Di mana Masyarakat itu, Pak? gotong royong kan jembatannya kemarin Iya, putus. putus ya. Nah, Iya, ya. termasuk akan terganggunya akses menuju Telun 7 ini. Nah, oleh masyarakat ditebang pohon kelapa, dibentangkan di atas sungai. Alhamdulillah Berarti sekarang posisi jembatan tersebut pakai pohon kelapa sekarang, Pak? Iya. masih jembatan darurat. Itu aman nggak, Pak? Takutnya pariwisata datang tahu-tahu ya. Insya Allah. Insya Allah Bahkan aman ya, Pak. kalau wisata ini anteng-anteng baik, lebih baik ke kota. Jadi kalau wisata ke desa-desa itu memang orang memerlukan tantangan. Iya. Punya minat Tapi khusus. tergantung itu tadi penjualan kita dalam mempromosikan itu tadi wisata minat khusus atau mainstream tourism kalau bahasa lupa sepuh. Oh. Nah, mantap juga tuh ya. Semoga aja nanti ada perbaikan jembatan. Sudah, dari insya Allah pemerintah. dengan karya bakti TNI berskala besar, salah satu sasaran targetnya itu di Bukit Berantai ini ada 2. Pertama, akses roda 4, artinya pembukaan jalan untuk kendaraan roda 4 dan pembangunan jembatan gantung. Oke. Nah, Pak Kadis, dalam mendukung visi misi Bupati Sarolangun, bagaimana peran Dispalpora mewujudkan pariwisata yang maju? Jadi kami secara kedinasan ada di misi kedua, ada di misi keempat. Di misi kedua itu bagaimana kami memanfaatkan potensi lokal untuk dijadikan sumber ekonomi, yaitu ekonomi kreatif. Kita sudah mengupayakan melalui KRIA. Kita 17 subsektor yang kita urus, salah satunya KRIA. KRIA ini adalah anyaman bambu, anyaman rotan, artinya produk-produk anyaman ini. Dan kita di 2024 sudah melakukan pelatihan anyaman bambu ini untuk dapat karena potensi bambu luar biasa. Nah, jadi dari bambu ini Pak Mukhlisin pelatihnya, dan untuk di 2026 ini pola pelatihannya kita robah. Kalau dulu kita undang ke Sarolangun, nginap di hotel, sekarang kita robah. Kita datang ke lokasi, kita nanti beri bantuan, setelah pelatihan langsung kita beri bantuan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita punya visi misi di sektor olahraga. Olahraga ini ada pelatihan juri dan pelatihan pelatih. Nah, untuk membuat event keolahragaan, kan ada perangkat pertandingan tuh. Salah satunya jurinya harus memiliki sertifikat kompetennya, minimal lisensi D. Kemudian begitu juga dengan wasit yang memimpin pertandingan. Kalau enggak tuh kata orang dusun, kok jadi kadap.
Iya. Pelatih juga tidak paham aturan, pemain tidak paham aturan. Nah, itu banyak di sepak Betul. bola ini berkelahi. Oh, iya. Nah, kemudian di pariwisata. Iya. Pariwisata ini kita punya moto wisata bangkit, ekonomi kreatif berkembang, Sarolangun maju. Makanya kita apa yang bisa kita lakukan? Yaitu membantu wisata destinasi yang sudah berkembang oleh masyarakat. Contoh, di tahun 2026 ini ada 2 destinasi wisata yang kita bantu jalan setapaknya. Nah, ke depan dengan adanya hal ini, tentunya kita berkolaborasi untuk bisa secara perlahan-lahan retribusi Iya. dari wisata ini juga mengalir ke pemerintah kabupaten. Nah, kalau sekarang kita jujur, karena belum banyak sentuhan fisik daripada pemerintah kabupaten, artinya PAD-nya memang dikelola oleh masyarakat Iya. itu sendiri melalui BUMDes dan segala macam. Untuk tempurung saja 4 bulan terakhir dari Januari sampai April itu pengunjungnya kurang lebih 8 ribuan orang 8 ribuan orang. Ya. Wah, mantap ya. dengan terkonsentrasi yang paling padat kemarin di bulan Januari. Januari kan ini kan menyambut liburan nih. Iya. Kita akan Libur melakukan sekolah ya, Pak. penjualan paket wisatawan. Jadi kalau berkelompok kan lebih ringan harga. Iya. Jadi kita nanti akan membuat promosi bagaimana orang datang ke Tempurung, datang ke Pondok Bulu Pitrayo, bisa datang ke Taman Raja Batu, datang ke Air Hitam, juga datang ke goa-goa yang ada di Sarolangun. Untuk goa ini memang kita akses jalan kita memang belum sempurna, Iya. tapi kita tidak boleh mengeluh. Iya, betul. Harus semangat terus ya, Tetap Pak. ya. Artinya gini, pola penjualannya yang kita robah. Iya. Karena wisatawan ini kan banyak macam orangnya. Ada yang cengeng, Iya, cengeng betul, itu Pak. semua fasilitasnya nak lengkap, jalan kaki tidak mau. Makanya jadi pemandu wisatanya tidak boleh dia melakukan kebohongan. Contoh nih, perjalanan ke Bukit Berantai dari Sarolangun sampai ke Pasar Gerabak sekian jam, bisa naik roda 4 atau roda 2. Ini kan tergantung hobi masing-masing. Iya. Kendaraan roda 4 itu bisa sampai ke Desa Muaro Air Duo. Itu kurang lebih perjalanannya 4,5 sampai 5 jam. Dari Desa Muaro Air Duo dilanjutkan dengan kendaraan roda 2, dan itu nanti kan kita ada pemandunya. Iya. Nah, kuncinya pemandu. Jadi pemandu wisata ini bukan sekedar untuk mandu, tapi dia punya peran bagaimana wisata itu tetap maju, tetap berkembang. Karena kalau tidak ada pemandu, susah kita dalam penjualan Iya, paket. Memang di Kabupaten Sarolangun ini banyak faktor-faktor pendukungnya belum terpenuhi. Contohnya, kita belum memiliki HPI, Himpunan Prawisata Indonesia. Belum terbentuk. Padahal jumlah yang sudah ikut pelatihan sertifikat, karena di guide ya bahasa Lubus pun Iya. harus pakai sertifikat, dan sertifikatnya tidak boleh kaleng-kaleng, harus BNSP, Iya. Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ada tour guide lokal, ada tour guide antar kota, kemudian bagaimana seorang pemandu bisa merancang perjalanan, tour planner-nya seperti apa, kemudian itinerary-nya. Nah, itu tidak boleh bohong. Perjalanan sekian sampai sekian, turun menggunakan kendaraan roda. Apa yang terjadi di perjalanan itu, makanya pemandu tidak akan punya kewawasan ilmu kalau dia hanya mendengar cerita dari orang, Iya. tanpa dia pernah tempat berkunjung tuh, insya Allah pemandunya tidak akan maju. Berarti itu ya, Pak, ya. Itu yang kata Bapak tadi yang mengikut uji kompetensi itu apa kendala saat ini, Pak? Kendalanya memang hari ini kita dengan efisiensi anggaran ini termasuk terkena imbas. Biasanya kita mengirim, itu Iya. memang belum diperkenankan untuk melakukan sendiri, tapi Iya. biasanya kita gabung dengan provinsi. Nanti provinsi itu akan menyurati kita untuk mengirimkan siapa-siapa pemandu yang akan dilatih atau akan diuji untuk mendapatkan sertifikat kompetensi. Kita pernah sekali bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi dari Lampung, sehingga alhamdulillah pada saat itu banyaklah peserta dari Sarolangun yang ikut. Yang tadinya di Kota Jambi. Iya, Pak. Kota Jambi tidak sanggup mendatangkan 70 orang, saya ambil gabung dari kabupaten-kabupaten lain, begitu yang terbanyak 45 orang pada saat itu. Dan alhamdulillah terlaksana uji kompetensi tersebut di Hotel Aman.
Itu yang mengikuti peserta tersebut itu masyarakat yang setempat atau Boleh pendaftar, yang penting usia terendah 17 tahun, minimal tamat SLTP, berbahasa Indonesia aktif, artinya kalau bahasa dusun payah kan, kalau orang Iya, pemandu wisatanya nggak dari ngerti luar bahasa ya, Indonesia, Pak. dan yang kan tertinggi itu kalau dia memang bisa berbahasa Inggris, speak Englishnya bagus, nah itu lebih loh. Karena gajinya akan beda tuh. Kalau speak English tuh boleh 750 hari itu kan kita bayar. Per hari itu berbayarnya. Wah, mantap juga itu ya, Pak, ya. Harus ada basic berbahasa Inggris itu. Dan itu menghidupi saya selama kurang lebih hampir 6,5 tahun, hampir 7 tahun non-job. Saya tunjangan jabatannya dari mandu wisata. Oh, ada wisata. Ini mungkin Pak Kades, apa nih langkah-langkah yang sudah dilakukan desa untuk memperkenalkan potensi wisata di Bukit Berantai kepada masyarakat luas? Yang pertama kami pernah promosikan melalui baik TPRI Jambi, di media sosial, terus banyak yang pengunjung-pengunjung untuk mempromosi wisata yang ada di Bukit Berantai. Jadi kita pernah melakukan promosi bekerja sama TPRI, itu ada namanya Pesona Indonesia. Iya. Kemudian terakhir ini kita kerjasama dengan konten kreator digital, ada Iya. Rizal Drone, ada Iya. Fendi Alam Jambi, dan hampir semua konten kreator di wilayah Kabupaten Sarawangun dan sekitarnya sudah banyak melakukan promosi sendiri, termasuk Pak Kades ngundang. Nah, kemarin kan kita butuh video yang bagus Iya. lewat drone. Nah, itu kemarin karya dari Rizal Drone Iya. kita kirim ke panitia pelaksana Anugerah Pesona Indonesia, insya Allah. Kalau untuk wisata promosinya, kalau kami dari Dinas Pariwisata, rasanya sudah komplit. Khusus untuk Batangas sudah selesai. Termasuk wisata-wisata yang ada di Marga Bukit Bulan, kemudian di Air Hitam, sudah galau masuk dalam Pesona Indonesia yang tayang secara nasional. Oke. Nah, ini lanjut Pak Kades. Menurut Pak Kades, apa yang menjadi tantangan dalam mengembangkan wisata wilayah tersebut? Tantangan pertama, Bu, yang menjadi buah pikiran kami utama infrastruktur. Iya. Karena banyak pengunjung ngeluh datang ke sana dengan jalan kondisi untuk saat ini. Tapi alhamdulillah kami bergoyot untuk membangun jalan tersebut, termasuk akses menuju wilayah areal wisata, baik Telon Tujuh maupun Duo Sebandung yang dicipta langsung, yang diberi nama langsung oleh Pak Kadis Pariwisata. Yang ketiga ada lagi wisata Telon Melintang, ada lagi wisata Telon Tere, cuma dekat itu satu. Kalau Telon Tere dengan Telon Tujuh itu satu alur, cuma belum dibuka. Yang pernah saya bawa kemarin di sana TPRI. Itu jalannya masih jalan tanah atau gimana, Pak? Jalan udah jalan setapak. Ada sebagian jalan cor beton, ada sebagian yang tanah. Jadi kalau saya berpikirnya terbalik dengan Pak Kades. Kalau saya infrastruktur tidak menjadi masalah, tapi yang paling berat tantangan itu di semua desa adalah meyakinkan masyarakat bahwa mereka bisa hidup dari sektor pariwisata. Jadi itu tidak mudah, karena gini, pariwisata ini sudah kita bangun, kalau tidak ada ngelolanya, tidak akan jadi. Nah, tapi kalau masyarakat sudah ada rasa memiliki, dan itu dia akan secara sukarela untuk ngurusnya. Ada jalan yang berlubang, dia akan tempel. Iya, betul, Pak. Ada jalan yang berlubang, dia akan tutup sendiri dengan semen. Nah, meyakinkan inilah tantangan yang terberat kalau menurut saya di sisi pariwisata. Mau di desa manapun juga. Nah, kalau untuk mendatangkan wisatawan, tinggal lagi bagaimana kita melakukan branding promosinya. Iya. Yang penting itu tadi, dalam branding promosi pertama tidak boleh melakukan kebohongan. Iya. Kemudian itinerinya harus jelas. Ayo kawan-kawan berkunjung ke Telun Tujuh, Desa Bukit Berantai. Jarak sekian, menggunakan ini. Kemudian Anda bisa menghubungi, kalau kurang jelas, pemandu wisatanya. Di situ ada Marzuki namanya, pemandu wisatanya. Nah, nanti dialah yang akan
mendatangkan itu. Nah, hari ini baru masyarakat Bukit Berantai ini merasa, kalau dulu Pak Kades nak bangun jalan ke situ udah marah. Iya. Benar. Nah, kenapa? Pak Kades nih nak bangun jalan ke situ karena ada kebun bapak nih. Oh. Nah, kan bermacam-macam. Kita berbuat baik susah, kita apalagi berbuat jahat kan. Makanya kadang-kadang memang Mbak lebih enak bawa wisatawan yang dari luar Pulau Sumatera, dia jelas. Iya. Paling gini, Pak, mana desa yang nggak ada signalnya? Iya. Dia akan datang dulu ke situ. Nanti menjelang pulang, baru dia ke desa yang sudah ada signal. Iya. Dan alhamdulillah juga kita selain melalui Telkomsel sudah ada Starlink yang sangat membantu. Itu pariwisata yang datang itu Pak dari mana aja Pak? Apakah ada bule yang udah datang situ? Alhamdulillah untuk bule, kalau yang terbanyak bule memang masih tetap di air hitam ya, karena di situ kan ada wisata penelitian bekerja sama dengan TNBD. Kalau kemarin yang datang wisatawan dari Pakistan berkunjung ke Puncak Tengkorak. Dari Pakistan Iya. Pak. Itu yang kecamatan air hitam itu wisatanya wisata apa tuh Pak? Ya banyak wisata alam juga, ada pemandian Dam Air Muak, kemudian ada Puncak Suban, Iya. kemudian ada Akar Seribu. Tinggal itu memang masyarakat di sekitar, karena gitu pemerintah ini hanya memberikan support. Kalau semua berawal dari pemerintah kan susah ya. Iya. Kalau pemerintah yang ngelolanya harus ada retribusi, pajak dan segala macam. Nah, ini tidak diserahkan kepada masyarakat. Nanti setelah setengah kemajuan, tugas kami itu tadi. Tugas kami melakukan pembinaan, bagaimana tata kelola pariwisata. Kalau ada homestay itu bagaimana cara ngelola homestay. Nah, bagaimana menerapkan Sabta Pesona Indonesia, Iya, senyum, betul. sapa dan segala macam. Itu tugas kami. Nah, kalau yang di Bukit Bulan itu gimana tuh Pak aksesnya? Kalau akses sekarang harus kita akui memang sulit ya. Kalau Iya. kita datang musim penghujan masuk bisa, kadang balik tidak bisa. Tetapi kalau untuk pariwisatanya di situ luar biasa, stalaktit stalagmitnya, kemudian kita punya goa terpanjang di Asia Tenggara yang disebut Goa Calopeta, Goa Tembus, itu kurang lebih 1.800 meter menghubungkan Desa Meribung dengan Desa Napal Melintang, Sungai Beduri ke Dusun Dalam. Dan Pak Bupati sudah sampai ke situ. Bapak Bupati belum sampai? Sudah sampai ya Pak ya. Berarti pariwisata juga sudah banyak yang datang ke goa tersebut. Sudah, tetapi memang hari ini belum dikelola dengan baik oleh masyarakat. Kan tidak mungkin kami dari Dinas Pariwisata mau melakukan pengelolaan secara langsung. Betul. Nah, mestinya kita berikan masyarakat. Nah, itu tadi, karena mereka lebih cenderung sekarang pola masyarakat kan gitu, mau instan. Iya. Kalau ini mau ngeruk yang di bawah tanah itu kan hari ini dapat jual, besok lagi dapat. Pariwisata kan tidak seperti itu. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita melakukan pembinaan, masyarakat akan memahami. Nah, Pak Kades ada yang mau disampaikan lagi tambahan? Kalau menyangkut dengan wisata, kami sampaikan kepada tamu pihak pemerintah, saya mengucapkan terima kasih banyak sudah memberi dukungan, bahkan turun langsung ke lapangan, yaitu dari Pak Kadis Pariwisata turun langsung untuk mendukung wisata yang ada di Kecamatan Batangasari, terutama kami yang tinggal di Marga Batik Pengamak. Nah, sebelum kita closing nih Pak, mungkin ada pesan untuk kepada masyarakat Sarolangun agar bersama-sama mendukung terwujudnya pariwisata maju, ekonomi maju. Ya, pesannya satu, jaga kelestarian alam, jaga hutan agar lestari, karena ini adalah salah satu urat nadi sumber pendapatan yang bisa secara turun-temurun didapatkan oleh anak cucu kita. Iya, betul. Karena jangan sampai nanti yang terjadi tangis air mata. Maka jagalah mata air itu sebagai sumber kehidupan, jangan sampai air mata nanti yang akan diperoleh. Betul itu Pak, betul. Pak Kades ada yang mau disampaikan? Kalau pesan untuk masyarakat khususnya Desa Bukit Berantai pada umumnya Kabupaten Sarolangun, sama-sama kita mendukung wisata yang ada di wilayah
Batangasai, terutama di Bukit Rantai, karena terjaganya wisata mendatangkan meningkatkan ekonomi. Iya. Contohnya kemarin pernah saya survei di kalangan masyarakat di yang punya warung-warung, saya tanyakan berapa pendapatan selama pengunjung wisata yang datang ke Rantai. Banyak yang mengatakan alhamdulillah Pak Kades, kami sekian dalam waktu beberapa hari ini mendapat duit dari wisata sekian rupiah. Terima kasih banyak. Jadi dalam hal ini masyarakat mulai terbuka pintu hatinya untuk mendukung wisata. Sebelum-sebelumnya itu tetap bertentangan dengan pemerintah desa. Pemerintah desa nak bangun akses di sana, masyarakatnya yang kurang respon lah. Iya. Betul apa yang disampaikan Pak Kadis tadi. Dia bilang itu jalan menuju area perkebunan orang tua dia. Alhamdulillah hari ini mulai membuka mata. Saya ingin mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Ya. Sarolangun, daripada belanja duitnya ke Linggau, lebih baik belanja duitnya ke Batangasai, ke Aritam, dan ke Limun. Karena kita juga punya wisata yang luar biasa. Hari ini kami bersama Kepala Desa Bukit Berantai, kita masuk nominasi API. Untuk Iya. itu saya mengajak dari Sialang Belantak Besi hingga Bukit Tampun Tulang. Iya. Dari Deburu Ombak Ujung Jambung sampai ke Gunung Kerinci, itulah negeri Jambi. Ayo masyarakat Provinsi Jambi, wabil khusus masyarakat Kabupaten Sarolangun, dukung Pelung 7 dalam Anugerah Pesona Indonesia kategori Hidden Parades atau surga tersembunyi dengan cara ketik API spasi 18C kirim ke 99386. Kalau tidak kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Semoga wisata maju Sarolangun bangkit bukan sekedar mimpi, tetapi menjadi cita-cita kita dalam mendopang ekonomi kerakyatan masyarakat Kabupaten Sarolangun di bawah pimpinan Bapak Haji Urmin dan Bapak Geri Triswattika. Mantap. Luar biasa itu ya teman-teman. Semoga kita makin mensupport pariwisata di Kabupaten Sarolangun. Betul kata Bapak Kadis tadi, daripada kita pergi ke luar, mending kita mengembangkan pariwisata di Kabupaten Sarolangun ya Pak ya. Oke, luar biasa sekali perbincangan kita hari ini. Ternyata Kabupaten Sarolangun memiliki banyak potensi wisata yang indah dan layak menjadi destinasi pilihan wisatawan. Mulai dari air terjun, perbukitan, hingga wisata budaya yang kaya akan nilai lokal. Saya selaku host, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.